Halo, nama aku Fabian dan aku adalah COO dari restoran yang kami buat. Restoran kami bernama Omasue atau yang akan kami panggil dengan Osu. Nah, restoran kami ini kami ambil namanya dari singkatan bahasa Jawa, yaitu Omasue yang berarti rumah lama. Nah, kenapa kami mengambil nama ini? Karena kami memiliki tujuan dan tujuan itu adalah untuk memperkenalkan masakan Nusantara. Sekaligus kami ingin mengobati rasa rindu mahasiswa yang sedang melanjutkan studi belajar mereka di luar negeri, khususnya di Australia. Jadi, kami, OSU, hadir untuk mengobati rasa kangen tersebut atau rasa rindu tersebut, sekaligus kami akan memperkenalkan masakan-masakan pilihan kami kepada masyarakat atau orang-orang luar negeri. Nah, tentu saja visi dan misi kami serupa dengan tujuan kami. Visi pertama kami adalah menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia atau mahasiswa untuk mengobati rasa rindu mereka terhadap masakan Nusantara, sekaligus memperkenalkan masakan Nusantara kepada masyarakat luar. Dan masakan kami ini kebanyakan adalah masakan-masakan tradisional. Kami juga memiliki 3 misi utama. Yang pertama adalah menyajikan berbagai macam jenis makanan khas Nusantara tentunya. Kami akan menyajikan beberapa jenis masakan yang sudah kami pilih seperti papeda, Palembang, dan sebagainya dari Sabah hingga Merauke. Lalu, yang kedua, kami akan mempromosikan berbagai jenis makanan khas Nusantara kepada orang luar negeri. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua kalangan. Kami sadar bahwa ada berbagai macam kesusahan bagi mahasiswa ataupun orang Indonesia yang sedang bertetap di luar negeri. Seperti susahnya mencari restoran bertemakan masakan Nusantara, jika ada itu pun dengan harga yang mahal. Jadi kami hadir dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan juga harga yang sesuai bagi kantong masyarakat Indonesia. Lalu, kami juga memiliki atau menemui masalah seperti karena kami akan membuka restoran di Australia, tentunya kami akan sulit untuk memperoleh bahan makanan dan sekaligus akan berharga sangat mahal. Lalu, harga masakan Nusantara di luar sana juga terbilang sangat mahal. Jadi, kami memiliki solusi untuk masalah-masalah tersebut. Solusi tersebut adalah kami menghadirkan masakan tradisional Nusantara dengan harga yang murah tanpa mengurangi kualitas makanan tersebut. Perkenalkan, nama saya Virgil. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang berada di Rumah Osu. Nah, yang pertama ada saya sendiri. Tadi nama saya Virgil. Saya adalah CEO dari Rumah Osu. Yang kedua ada Fabian. Dia menjabat sebagai COO yang ada di Rumah Osu. Yang ketiga ada Marcel. Dia menjabat sebagai CTO di Rumah Osu. Yang keempat ada Vansya, dia menjabat sebagai CFO di Rumah Osu. Dan yang terakhir ada Dani, dia menjabat sebagai CMO di Rumah Osu. Oke, setelah tadi saya menjelaskan struktur organisasi dari Rumah Osu, kali ini saya akan menjelaskan makanan dan minuman yang ada di Rumah Osu. Nah, untuk makanannya kita ada rendang. Rendang nanti kita ambil dari daging Australia, lalu kita olah seperti masakan yang ada di Nusantara. Terus kedua ada kerak telur. Nah, siapa sih yang nggak kangen kerak telur di sini dengan telur bebek dan serundeng yang dijadi satu dan kita makan hangat-hangat. Lalu ada bakmi Jawa. Nah, bakmi Jawa ini ada 2 pilihan. Ada bakmi Jawa goreng dan ada bakmi Jawa godok. Lalu yang keempat ada sate marangi. Nah, sate marangi ini kita akan mengambilnya dengan daging sapi dari Australia juga. Lalu berikutnya ada papeda. Nah, siapa sih yang di sini nggak tahu papeda? Kalau nggak tahu, papeda itu adalah makanan yang dari tepung sagu yang nantinya dikasih kuah kuning ikan.
kalau orang sana bilang. Lalu ada nasi goreng. Nah, nasi goreng ini makanan hampir seluruh negeri. Tapi kita akan menyediakannya dengan bumbu-bumbu Nusantara. Lalu ada bubur ayam Jakarta. Nah, bubur ayam Jakarta ini siapa sih yang nggak tahu, dengan isian ayam, kacang kedelai, kuah kuningnya, potongan seledri, dan potongan daun bawangnya. Dan yang terakhir ada pempek Palembang. Nah, pempek Palembang ini nanti kita bisa sajikan mau direbus atau digoreng, tapi kuahnya tetap sama. Lalu kita masuk ke dalam minuman. Nah, untuk minuman yang pertama ada es cendol. Es cendol ini nanti cincaunya akan kita bikin sendiri dan kita tambah dengan gula merahnya dengan tambahan topping nangka. Terus ada wedang jahe. Nah, ini cocok buat kalian yang di sana misalnya lagi suhu dingin, minum wedang jahe hangat tubuh. Lalu ada es teh. Es teh juga hampir menjadi minuman seluruh negeri. Lalu ada soda gembira. Nah, soda gembira ini nanti ada isian susu kental manis, soda yang bening yang ada rasa, dan tambahan sirup merah. Terus ada es kuwut Bali. Nah, es kuwut Bali ini ntar ada isian daging melon dengan irisan kelapa muda dan biji saksi. Lalu yang terakhir ada wedang uwuh. Nah, wedang uwuh ini menarik karena minumannya berasal dari rebusan kayu manis. Nah, selain makanan dan minuman tadi, kita juga menghadirkan berbagai aneka sambal. Nah, di sini kita akan menghadirkan 3 sambal. Yang pertama ada sambal bawang, yang kedua ada sambal hijau, dan terakhir ada sambal tomat. Kami sebagai divisi marketing sangat bersemangat untuk memperkenalkan masakan Nusantara kami. Dengan strategi pemasaran inovatif dan tim yang berdedikasi, kami yakin dapat meningkatkan penjualan makanan kami dan memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para pelanggan kami. Mengapa kami mengusung tema tradisional pada restoran kami? Karena di sini Osu akan menjawab berbagai keluh kesah para mahasiswa maupun warga negara yang setengah berada di luar negeri, yang sangat merindukan bagaimana rasanya masakan khas Indonesia, bagaimana kehangatan yang berada di rumah meskipun sedang berada di negeri orang. Dengan dedikasi yang tinggi, kami yakin kami dapat membawakan pengalaman kuliner tersebut, membawakan kehangatan tersebut kepada mereka. Dengan berbagai menu yang akan kami hadirkan di Osu, kami yakin kami dapat memberikan apa yang diinginkan oleh para pelanggan kami dengan kualitas bahan yang terbaik, harga yang murah, dan rasa yang otentik. Kami harap kami dapat memuaskan hati para pelanggan kami. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Saya Dani, selaku CMO dari restoran Osu, undur diri. Halo, perkenalkan nama saya Vincent Juspansya. Saya di sini sebagai CFO dari bisnis Omaswe. Di sini saya bekerja untuk mengatur keuangan dan mengatur pengeluaran serta pendapatan dari bisnis Omaswe. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa pengeluaran dan pendapatan yang ada pada bisnis Omaswe. Yang pertama, teruntuk pengeluaran yang kami keluarkan itu untuk membuat Omaswe sebesar 200.190.476.200 rupiah. Dana ini telah kami kategorikan dari berbagai macam aspek, mulai dari aspek fasilitas hingga aspek bahan makanan yang ada. Lalu yang kedua, untuk modal pendapatan. Nah, modal pendapatan ini akan didapatkan setelah melakukan penjualan makanan yang telah kami sediakan. Teruntuk makanannya sendiri, kami telah menaikkan harga sebesar 10% dari harga aslinya, agar kami bisa mendapatkan suatu keuntungan dari proses penjual belian ini. Halo, perkenalkan nama saya Vincent Juspansya. Di sini saya sebagai CFO di bisnis Omaswe. Tugas saya di sini sebagai pengatur serta pengelola keuangan yang ada dalam bisnis ini.
Agar bisnis kami dapat berjalan, kami membutuhkan dana sebesar 21.000 dolar Australia yang senilai dengan 216.120.000 rupiah. Dan ini sudah mencakup semua mulai dari tempat, fasilitas, perlengkapan, dan peralatan. Pengeluaran ini kami keluarkan demi terlaksananya visi dan misi kami. Teruntuk pendapatan, kami akan mendapatkan dana dari proses penjualan makanan yang telah ditentukan. Setiap makanan, kami telah menaikkan harga sebesar 10% dari harga aslinya, agar kami bisa mendapatkan keuntungan. Jika selama setahun kami berjualan dengan rajin, maka perhitungan kami akan mendapatkan dana sebesar 20.000 dolar Australia yang setara dengan 200 juta rupiah. Lalu, untuk menunya sendiri kami telah menetapkan harga sebagai berikut. Yang pertama, ada papeda dengan harga 18 dolar. Yang kedua, ada nasi goreng dengan harga 12 dolar. Yang ketiga, ada sate marangi dengan harga 20 dolar. Yang keempat, bubur ayam Jakarta dengan harga 13 dolar. Yang kelima, bakmi Jawa dengan harga 15 dolar. Dan yang keenam adalah rendang dengan harga 20 dolar. Lalu kami mempunyai beberapa menu minuman yang telah ditetapkan harganya. Dengan yang pertama ada cendol dawet dengan harga 9 dolar. Yang kedua soda gembira dengan harga 7 dolar. Yang ketiga es kuwut Bali dengan harga 7 dolar. Yang keempat wedang uwoh dengan harga 5 dolar. Dan yang kelima wedang jahe dengan harga 5 dolar. Serta es teh dengan harga 3 dolar. Baik, saya Marcel. Di sini saya sebagai CTO dari restoran kami. Restoran kami mempunyai sebuah aplikasi yang bernama MyOsu. Yang pastinya aplikasi ini akan menjawab semua permasalahan yang anak muda rasakan, seperti mungkin mereka akan malas ngantri ataupun malas untuk datang ke restoran. Jadi pada tampilan yang pertama akan munculkan logo dari restoran kami. Tampilan selanjutnya, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama, nomor handphone, email, serta password apabila pengguna tersebut belum mempunyai akun. Dan apabila sudah mempunyai akun, maka pengguna bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi atau dengan opsi lain bisa masuk menggunakan Google maupun Facebook. Tampilan selanjutnya akan muncul search bar, dan di bawahnya akan banyak promo menarik yang ada di restoran kami. Karena restoran kami mempunyai sistem koin, jadi semakin banyak kalian memesan, maka kalian akan mendapatkan poin dan juga itu bisa menambah promo yang kalian dapatkan. Di bawahnya akan ada tombol aneka makanan dan aneka minuman, dan di bawahnya akan muncul rekomendasi menu dari restoran kami. Apabila kalian menekan aneka makanan, maka akan muncul beberapa makanan dari restoran kami, dan apabila kalian menekan tombol aneka minuman, akan muncul minuman pada restoran kami. Apabila pengguna sudah yakin akan memilih menu tersebut, maka tampilan berikutnya adalah konfirmasi dari pembayaran. Pada tampilan ini akan memunculkan kembali menu yang dipesan oleh pengguna, dan di bawahnya akan muncul rincian dari harga. Pada tampilan menu yang akan dipesan, pengguna bisa menambahkan catatan di situ seperti sambal, karena di restoran kami memiliki pilihan sambal. Dan yang terakhir adalah tombol pesan sekarang. Karena restoran kami sudah bekerja sama dengan delivery order, maka akan memudahkan kami dan juga pengguna untuk mengirim dengan cepat. Sekian penjelasan dari kami mengenai restoran Rumah Osu. Saya, Marcel, selaku CTO dari restoran ini, undur diri dan mengucapkan terima kasih.